Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu wasiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya batifal ma tumaru sajiduni insyaallahu minas sabirin. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mudhiyatu li sahibiha bi kulli sakratin hasanatin. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sidang salat Id rahimakumullah, tentunya kita selaku seorang muslim, muslimin muslimah, selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat umur yang panjang, sehingga Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah di pagi yang cerah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Id rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah tentang haji dan kurban, ini diperintahkan oleh Allah semenjak manusia pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu haji dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam melaksanakan haji, maka dia tawaf dengan sendiri, sa'i dengan sendiri, tetapi diikuti oleh beberapa ribu malaikat Allah. Sehingga ketika Nabi Adam selesai haji, diperintahkan oleh malaikat, wahai Adam, berdoalah kamu, niscaya apa yang kamu minta Allah akan kabulkan. Maka Nabi Adam berdoa, ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosaku dan dosa istriku, dan dosa anak-anakku, dan dosa seluruh keturunanku, dari mulai saat ini sampai hari kiamat nanti. Maka ketika Nabi Adam berdoa, Allah jawab, wahai Adam, kalau doa kamu dan istri kamu sudah aku ampuni semenjak kamu meminta ampun. Tapi untuk doa-doa anak-anakmu, doa cucu-cucumu,
doa keturunan-keturunanmu ini aku tidak akan mengampuni sebelum dia mentaati apa yang aku perintahkan. Tentunya beriman kepadaku. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu haji dan kurban, sebagaimana kurban diperintahkan oleh Allah pertama kali kepada Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Tetapi di dalam kurban ini, ritual kurban ini, walaupun diperintahkan dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW Nabi yang terakhir sampai saat ini, tapi kurban yang diikuti adalah kurban napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu suatu kurban, ritual kurban yang diperintahkan oleh Rasulullah berdasarkan kurban Nabi Ibrahim kepada Ismail yang dicontohkan oleh beliau Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi di tanggal 8 bulan Zulhijjah, Ibrahim diingatkan kepada Allah melalui mimpinya, wahai Ibrahim, laksanakan nadarmu, sembelihlah putra Ismail alaihissalam. Maka ketika itu Ibrahim berpikir, apakah mimpi ini benar dari Allah atau mimpi ini kembangnya mimpi? Maka Nabi Ibrahim berpikir, anak cuma satu-satunya Ismail diperintahkan untuk disembelih. Oleh karena itu di hari tanggal 8 itulah namanya hari tarbiyah, hari pikir-pikir apa ini benar datangnya dari Allah atau kembangnya mimpi. Padahal mimpi seorang nabi dan rasul ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam tanggal 9-nya mimpi yang sama dari Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, tunaikan sembelihlah putra. Maka di tanggal 9 itulah Ibrahim baru tahu dua kali mimpi ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hari Arafah. Maka setiap orang naik haji tanggal 9 bulan Zulhijjah, Al-Hajju Arafah, dia berwukuf ibadah Arafah. Oleh karena itu ada sunahkan bagi hamba-hamba umat Rasulullah untuk puasa di hari Tarbiyah dan hari Arafah. Sehingga tanggal 10-nya Nabi Ibrahim memanggil Ismail, wahai anakku, ya bunayya, ini arafil manami anni atba'uka faqdur madakaro. Ketika di hari raya pagi-pagi hari raya Idul Adha di tanggal 10 bulan Zulhijjah, Ismail dipanggil, wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi telah menyembelih kamu. Coba kamu pikirkan dan bagaimana pendapatmu. Maka dijawab oleh Ismail, ola ya abatifal, wahai ayah, laksanakan ayah apa yang Allah perintahkan. Ola ya abatifal, maru saja di dunia, insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan ayah apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya ayah akan mendapatimu sebagai orang-orang yang sabar. Maka begitu Ibrahim mendengar putranya Ismail yang pada waktu itu masih remaja sudah bisa diajak konsultasi, sudah bisa diajak kerjasama, bisa diajak musyawarah, maka ketika Ismail menjawab, laksanakan ayah apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya ayah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Maka di pagi harinya Hajar, ibu Ismail, istri Nabi Ibrahim, memanggil, wahai Hajar, mandikan Ismail, pakaikanlah pakaian yang paling bagus dan berilah minyak wangi, sisirlah rambutnya, karena aku akan ajak pergi bersama kami. Maka Hajar, seorang ibu yang sholihah, tentu nurut apa yang diperintahkan suaminya. Dimandikanlah, dipakailah pakaian yang paling bagus dan diajaklah pergi kepada Ibrahim. Nabiullah Ibrahim sudah menyiapkan golok dan tali bersama Ismail. Maka di pagi hari tanggal 10 bulan Zulhijjah, berangkatlah Ibrahim dari rumah menuju ke Mina
untuk mengeksekusi, menyembelih Ismail alaihissalam. Maka dalam perjalanan iblis belum pernah sesibuk di saat itu. Maka iblis mendatangi Siti Hajar ibunya Ismail. Wahai Hajar, kenapa kok kamu tenang-tenang di rumah? Ismail anakmu itu akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Kata Hajar, wahai iblis, jangan dusta kamu. Untuk apa kalau anak itu disembelih? Katanya itu perintah Tuhan. Kalau itu memang perintah Tuhan, iblis, jangankan jiwa anakku, aku pun siap. Kalau memang itu Allah memerintahkannya. Maka iblis nggak mampu menggoyahkan daripada hati daripada Hajar ibu Ismail. Maka iblis langsung goda Ibrahim dalam perjalanannya dari rumah menuju ke sela-sela di batu di Mina sana. Maka iblis menggoda Ibrahim pun tidak mampu digoyahkan hatinya oleh iblis yang goda itu. Lalu loncat iblis goda Ismail digoda. Wahai Ismail, kamu itu mau disembelih, kenapa kamu gak berontak? Ini memang perintah Allah, kami sudah siap untuk itu. Maka karena iblis menggoda terus, akhirnya Ismail marah dan ambil batu, sehingga iblis itu dilimpari dengan batu-batu oleh Ismail, sehingga iblis lari berbirit-birit, sehingga jauh gak ada yang berani mendekat lagi. Maka di tanggal 10 di bulan Zulhijjah, para jamaah haji hukumnya wajib melempar jumroh akobah, jumroh yang pertama kali, karena ittiba mengikuti apa yang dicontohkan oleh Ismail alaihissalam. Ketika itu digoda oleh setan iblis supaya diurungkan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah setan sudah tidak ada yang mendekat lagi, maka sampailah di tempat pemotongan. Maka ini benar-benar dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang termuat dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Di sana sudah diterangkan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, putra satu-satunya. Maka ketika Ismail itu dibaringkan oleh Ibrahim, oleh ayahnya, dan mau disembelih, ketika golok sudah mau diayunkan ke lehernya, maka Nabi Ismail berkata, wahai ayah, ikat dulu kaki saya ini ya, supaya nanti tidak banyak bergerak, supaya tenang ayah menyembelihku. Maka diikatlah kaki Ismail alaihissalam. Setelah itu sudah diikat kaki dan tangannya, diayunkan golok yang kedua. Ismail berpesan, wahai ayah, cari batu dulu ya untuk ganjel leher saya, supaya ayah mudah dalam penyembelihannya. Cari batu, habis itu sudah mau digorok lagi. Wahai ayah, kami berpesan ayah, cari tutup dulu ya, dedaunan ya, untuk menutupi leher, supaya nanti darah itu tidak lari kemana-mana, sehingga tidak menyebabkan baju ayah kena. Setelah cari daun, sudah mau disembelih lagi, Ismail berkata, wahai ayah, angkat dulu kain ayah, supaya ayah nanti tidak terkena bajunya percikan dari darah-darah yang ada di leher saya. Setelah itu mau disembelih lagi, Ismail berpesan, wahai ayah, jangan kamu ayah ceritakan kepada ibu bagaimana ayah menyembelihku. Maka setelah itu baru golok diayunkan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata golok yang tadinya tajam kebalik jadi kena punggungnya, sampai 3 kali demikian. Begitu golok diayunkan, dia balik sendiri sehingga yang kena punggungnya lagi. Ismail berkata, wahai ayah, ternyata ayah ini sayangnya kepada anak ini lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah. Maka Ibrahim marah dan golok dihantamkan pada batu yang ada di sebelahnya. Maka batu itu belah menjadi 2. Maka Ibrahim berkata kepada golok, wahai golok, kamu mampu membelah batu tetapi tidak mampu memotong daging. Maka golok dengan izin Allah berkata, wahai Ibrahim, bagaimana aku bisa memotong leher
Sedangkan Allah melarang, jangan kamu potong. Kamu menyuruh aku memotong, tapi Allah melarang, jangan kamu potong. Kalau aku mengikuti perintahmu Ibrahim, niscaya aku mendurhakai Allah. Aku mendurhakai Allah. Tidak mungkin itu aku laksanakan, kata Allah. Maka Allah dalam surat As-Saffat ayat 104, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Ibrahim dipanggil oleh Allah, wahai Ibrahim, sodakta. Qad-ruya ana kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu itu. Niscaya aku akan balas apa kebaikan itu. Nah, oleh karena itu Ibrahim alaihissalam Ismail fanadainahu bidhin adim. Maka Ismail diganti oleh malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah karena itu merupakan ujian yang nyata. Ujian yang jelas-jelas nyata dari Ibrahim oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan nadarnya, telah melaksanakan perintah Allah itu. Maka digantilah dengan seekor kibas kambing yang besar yang dibawa oleh malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Terus Ismail meneruskan, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itulah maka perintah kurban ini kalau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah melalui anaknya, tapi karena dia seorang nabi dan rasul pasti dia laksanakan. Tapi bagi hamba-hamba Rasulullah ini, bagi umat Rasulullah, bagi kita semua ini, maka tidak mungkin diuji oleh Allah disuruh menyembelih anaknya, tetapi oleh Allah diperintahkan oleh beliau Rasulullah. Bagi yang punya kelebihan rezeki ini diperintahkan untuk berkorban, memotong hewan ternak kurbannya melalui rezeki yang diberikan oleh Allah, menyisihkan sebagian hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat yang rahimakumullah. Oleh karena itu kurban ini sungguh luar biasa. Makanya ketika Rasulullah hikmah kurban, ketika Rasulullah Fatimah melaksanakan kurban, putri Rasulullah, maka dia panggil, wahai Fatimah, berdirilah, tegaklah, saksikanlah kurbanmu. Niscaya kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan darah hewan kurban yang dipotongnya itu. Maka seiring dengan darah alirnya, darah yang dipotong hewan yang kamu kurbankan, Allah mengampuni segala dosa-dosa. Itulah termasuk hikmahnya Allah mengampuni, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang kurban. Maka diperintahkan setelah kamu menyaksikan, menghadaplah ke kiblat dan berdoalah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki dan kurbanku, nusuk, wa mahyaya, hidup, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Aku serahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inilah yang kedua, hikmah yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi hamba-hamba yang kurban, luruskan ya bahwa kurban itu yang diterima oleh Allah bukan daging, bukan darah, bukan yang lainnya, tetapi ketakwaan, kepatuhannya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu lahumuha wa la dimamuha, walakin yanalahu taqwa minkum." Allah tidak akan darah, daging, darah itu tidak akan nyampe kepada Allah. Tapi yang nyampe kepada Allah, walakin yanalahu taqwa minkum. Ketakwaan, kepatuhan, itulah yang akan nyampe, keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nyampe di hadapan Allah bukan daging, bukan darah. Kalau daging kita yang makan, tulang-tulang kita yang makan. Tetapi kalau niat ikhlas itu, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskannya semata-mata karena Allah, karena Allah yang meluruskan, karena Allah yang terima, karena kepatuhan, ketaatannya itu. Disuruh sholat, disuruh kurban, disuruh haji, disuruh zakat, disuruh berbuat baik. Itulah ketaatan itu yang diterima oleh Allah karena kepatuhannya sebagai orang muslim. Yang ketiga, hikmah yang ketiganya itu, di saat hari raya Idul Adha ini tidak ada amalan yang paling bagus.
Tidak ada amalan yang paling indah, paling dicintai oleh Allah kecuali memotong hewan kurban. Sebagaimana beliau Rasulullah SAW bersabda, "Qala man 'amila adamiyyu min 'amali yawman akhir, ahabba ilallah min idrakid dam." Amal anak Adam yang terbaik di saat hari raya Idul Adha adalah amalan kurban, karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkorban di pagi hari ini, di saat di tahun ini, termasuk mengamalkan amalan yang terindah, amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, hewan kurban itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti, yaitu dengan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Rasulullah, innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa aqlabiha. Jadi di hari kiamat nanti korban-korban hamba-hamba Allah itu ini akan menjadi saksi, akan dihadirkan oleh Allah bi quruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa as'ariha dan bulu-bulunya, wa aqlabiha dan kuku-kukunya. Ini akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bukan daging? Kalau daging sudah dimakan, kuku bulu dibuang itu nanti akan dihadirkan oleh Allah sebagai saksi di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, kurban itu pahalanya sangat luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sahratin hasanatin. Berkorban itu amat sangat besar pahalanya. Setiap satu rambut satu kebaikan, setiap satu rambut satu pahala, setiap satu rambut satu gedung di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan dan ketaatan dan kesabarannya melaksanakan kurban itu. Iya, jadi sangat luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sedang sholat itu rahimahullah, semoga mari kita luruskan niat kita perbaiki niat kita sebelum melaksanakan eksekusi pelaksanaan pemotongan ini. Kita luruskan niat bahwa kurban hanya semata-mata karena Allah. Insya Allah dengan apa yang kita niatkan dengan ikhlas ini, Allah akan meridhoi dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita akan diberi oleh Allah kelancaran rezeki di tahun yang akan datang, diberi oleh Allah kemudahan dalam mencari rezeki. Kita semuanya, baik yang berkorban maupun yang belum berkorban, insya Allah di tahun depan kita akan tergolong hamba-hamba yang mentaati perintah Allah dan memilih jalan terbaik untuk melaksanakan kurban, sehingga kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikri hakim. Malikum barallahu rahim wa qur rabbil barakah wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil istiqlal wal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul muta'al. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في عبد الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana idzal awwalina wa akhirina wa yadhika warzuqna min taqwa rabbina. Allahumma aghfir lana dhunubana wa lil
اهدنا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ملك الملك يا ذا الجلال والاكرام اللهم سلامة مع البركة في الدين والدنيا والاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.